Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami bertiga adalah CGP Angkatan ke-7, PP Ibu Siti Fatimah, dan fasilitator Bapak Harjono. Adapun kesempatan pada kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas dari demonstrasi konstekstual. Adapun yang pertama, saya sendiri sebagai pengamat atau observer Taufik Junaidi, kemudian teman saya Bapak Edi Selistiawan sebagai coach, dan teman saya Bapak Muhammad Ahdar sebagai coach. Mari kita saksikan kegiatan coaching pada kali ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Edi. Selamat siang Pak Taufik. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Perasaan saya bahagia Pak. Alhamdulillah, Ya, kita akan melaksanakan praktek coaching yang dimana Bapak Edi sebagai coach dan Bapak Ahdar sebagai coach. Ya. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek coaching, kita akan mendiskusikan sebentar mengenai rubrik penilaian percakapan coaching kita pada kali ini. Baik Pak. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan mengajukan pertanyaan awal, yaitu kepada Bapak Edi, bahwa kompetensi coaching apa yang ingin Bapak sampaikan pada kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan ini ada 3 kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu bagaimana saya bisa memberikan kehadiran penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif, dan juga saya juga nantinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Baik Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak diobservasi? Ya, baik Pak, terima kasih. Ada 2 hal yang saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik ini. Yang pertama itu saya akan berusaha untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu Pak, atau mendengarkan aktif. Kemudian juga saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Baik sekali Pak, betul sekali bahwa kompetensi dalam coaching adalah yang pertama mulai dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Baik, kemudian saya ingin bertanya ketercapaian indikator Pak, ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Iya Pak. Jadi indikator ketercapaian yang diinginkan yaitu nantinya coach dapat menemukan sendiri dari permasalahannya, atau coach ini dapat menemukan solusi sendiri dari apa yang dia hadapi atau permasalahan yang dihadapi, begitu Pak. Baik, saya sudah mencatat sedikit apa yang Bapak sampaikan di prasupervisi ini. Ya. Baik, kita akan masuk ke proses coaching. Silakan Bapak Edi dan Bapak Ahdar melaksanakan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Ahdar. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai masalah yang saya hadapi di kelas saya Pak. Baik Pak Ahdar, sepertinya kok serius sekali gitu Pak. Silakan Pak, saya akan berusaha membantu Pak Ahdar sebisa mungkin gitu. Begini Pak, adapun masalah saya di kelas tuh akhir-akhir ini Pak, murid-murid saya tuh pada saat saya menyampaikan materi pelajaran itu murid saya tidak antusias Pak mengikuti pembelajaran dari saya. Mereka kurang fokus. Ada yang berlari-larian Pak dalam kelas pada saat saya menyampaikan materi. Ada yang bercerita sesama temannya. Kemudian ada yang bahkan ada yang tertidur Pak. Sampai tertidur ya? Sampai tertidur Pak. Iya. Nah, bahkan ada yang berkata seperti ini, bahwa mereka bosan katanya. Bosan di kelas. Begitu masalah yang saya hadapi Pak. Kira-kira menurut
saya ingin minta bantuannya untuk menyelesaikan masalah ulun. Iya baik Pak. Maaf sebelumnya, mungkin kira-kira yang membuat anak-anak tadi itu ada yang tertidur, ada yang lari-lari, ada yang bosan, maaf Pak ya. Mungkin juga ada yang jalan-jalan gitu ya Pak. Kira-kira itu apa penyebabnya ya Pak ya? Kalau dipikir-pikir sih mungkin saya mengajarnya kurang menyenangkan mungkin Pak ya. Atau metode yang saya gunakan itu metodenya itu saja. Jadi mungkin ada monoton gitu Pak ya. Iya. Baik. Jadi mungkin Pak, kira-kira anak-anak ini yang yang tertarik dengan yang tidak tertarik dengan pembelajaran tuh kira-kira lebih banyak yang mana nih Pak? Lebih banyak yang tidak tertarik. Lebih banyak yang tidak tertarik. Baik, berarti bisa simpulkan nih sebenarnya anak-anak secara umum ini tidak serius dalam belajar gitu ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Nah, biasanya Pak Adar ini memakai media apa atau mungkin metode apa dalam mengajar? Yang mungkin pengalaman sebelumnya yang bisa membuat anak-anak itu tertarik gitu dalam belajar di kelas. Selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah Pak. Dan media yang saya gunakan hanya menggunakan media buku teks saja Pak. Nah, mungkin itu yang membuat anak saya bosan mengikuti pembelajaran dari saya Pak. Iya Pak. Mungkin sebelumnya anak-anak ini pernah antusias atau aktif dalam belajar sebelumnya? Kalau saya perhatikan pada saat mereka mengikuti pembelajaran penjas Pak, iya. PJOK, mereka antusias sekali Pak. Oh, ceria, gembira. Gembira, gitu. Baik. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak Adar punya rencana apa ke depan untuk membuat suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan begitu? Berdasarkan pengamatan saya dari guru penjas tadi Pak, iya. Saya lihat guru penjas itu menggunakan berbagai metode Pak, ya. Seperti metode bermain, diskusi kelompok, dan menggunakan berbagai media Pak, ya. Seperti menggunakan video pembelajaran dan berbagai macam artikel Pak. Nah, jadi rencana saya ke depan mungkin saya akan membuat pembelajaran seperti yang dilakukan oleh guru penjas tadi Pak. Ya, baik itu Pak Adar. Jadi rencana itu juga baik, dan dari contoh yang ada tadi dari guru PJOK tadi ya, rupanya dapat membuat anak-anak menjadi antusias belajar gitu ya. Dan mungkin juga bisa, kalau boleh usul ini diselingi dengan kegiatan ice breaking gitu, supaya kan tadi ada anak-anak yang ngantuk nih. Nah, supaya tidak mengantuk, tadi ada permainan juga kan. Jadi itu bisa anak-anak itu terhibur ya, nggak tertidur lagi gitu. Nah, baik Pak Adar. Nah, sebenarnya Pak Adar ini sudah mampu atau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Pak. Jadi ada permasalahan tadi, kemudian Pak Adar sudah mampu mencari solusinya begitu, dan apa yang akan disampaikan selanjutnya. Nah, kira-kira nih Pak Adar, komitmen apa yang akan dilakukan Pak Adar untuk pembelajaran ini ke depan? Mungkin besok Pak, malam ini saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang menarik, di mana di dalam perencanaan tersebut saya menggunakan berbagai metode, tidak hanya menggunakan metode ceramah, saya akan menggunakan metode bermain, metode kerja kelompok, metode diskusi dan sebagainya Pak. Dan saya juga akan menggunakan berbagai media pembelajaran Pak. Nah, dan seperti Bapak katakan tadi, di dalam pembelajaran juga saya akan nanti menggunakan
ice breaking. Ya. Seperti itu Pak. Baik, nah, luar biasa nih Pak Hadar nih. Nah, nanti kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Hadar dalam merencanakan ini? Pasti kan ada apa, perlu ini, perlu itu dan sebagainya itu. Seperti yang saya ungkapkan tadi Pak, saya mungkin akan minta bantuan sama guru olahraga tadi, guru olahraga tadi Pak, yang bernama Pak Ali ya. Pak Ali ya. Betul. Itu beliau pembelajarannya sangat menarik. Nah, dari pengalaman beliau nanti mungkin beliau bisa membantu saya Pak. Ya. Bagus itu Pak Hadar, dan sebaiknya ini usul saya lagi secepatnya, karena nanti kalau menunda-nunda hari lupa gitu ya. Siap. Baik. Nah, mungkin mulai kapan akan dilakukan ini Pak Hadar? Mulai malam ini saya membuat perencanaan dan besok saya akan menerapkan pembelajaran tersebut. Iya, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Hadar. Jadi Pak Hadar sudah mampu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi tadi. Baik, sepertinya itu yang bisa kita diskusikan ya Pak ya. Gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak membantu memecahkan masalah saya Pak. Dan akhirnya masalah itu saya sendiri betul memecahkan lokat bimbingan Bapak. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu Pak Hadar. Baik, luar biasa tadi proses coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Edi dengan Bapak Hadar. Saya sudah mencatat beberapa poin dan juga sudah menangkap hasil percakapan Bapak berdua, dan di sini ada beberapa catatan yang sudah saya catat dan menjadi data saya sendiri. Kemudian sebelum kita mengakhiri, kita akan masuk ke pasca percakapan dulu. Apa yang sudah dilakukan Bapak pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Terima kasih Pak. Jadi dari 3 indikator yang ingin capai tadi, antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Kemudian Coach tadi sudah mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahannya Pak. Tadi Coach dapat antara lain sebelum menyampaikan permasalahan-permasalahan tadi, kemudian saya sebagai coach membantu menemukan solusi beliau, dan ternyata Coach dapat menemukan sendiri persoalan itu dan menemukan sendiri solusinya Pak. Baik. Luar biasa Bapak. Jadi setelah saya ikuti dan saya buat seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada beberapa catatan hasil observasi, dan ini data yang saya dapat. Memang dari 3 kompetensi itu menurut saya sudah tercapai semua. Indikatornya mulai dari yang kehadiran penuh itu, Bapak terlihat fokus, mata menatap lawan bicara, artinya Bapak memang hadir dan mau fokus memperhatikan. Kemudian Bapak juga mendengar aktif, terlihat dari merespon baik setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Hadar. Kemudian kompetensi yang ketiga juga Bapak mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensinya yang saya lihat tadi, Bapak selalu memberikan pertanyaan yang bisa memancing Bapak Hadar untuk berpikir, bernalar, dan menemukan solusi permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian indikatornya juga saya melihat Bapak sudah mengajukan, menurut catatan saya, 3-4 pertanyaan yang sangat berbobot, dan ini sangat membantu dalam proses coaching. Selain itu juga alur kita sudah terlihat proses coachingnya. Tidak hanya itu, juga Bapak memberikan refleksi, kemudian mengajukan pertanyaan rencana yang akan dilakukan Pak Hadar dan komitmen apa, dan terlebih Bapak tidak menjas, tidak menyalahkan
apa hal yang terjadi, tapi berusaha bagaimana mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Dan mungkin itu adalah yang bisa ulun sampaikan catatan yang dari proses kita pada hari ini. Pertanyaan terakhir kepada Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak laksanakan? Iya. Terima kasih Pak Taufik. Jadi saya akan terus berusaha dan berlatih gitu Pak ya. Yang pertama, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif coach. Kemudian saya juga akan berusaha nih, yang paling penting adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach begitu Pak. Luar biasa kegiatan pada hari ini. Saya terus terang sangat puas dan senang sekali. Mudahan ini adalah jadi kegiatan pembelajaran bagi kita semua. Iya. Demikian kegiatan kami pada hari ini, praktik coaching untuk pemenuhan tugas demonstrasi konstekstual. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.